Pada materi kali ini kita akan membahas salah satu tips psikologi yang unik dan menarik sekali. Ini benar-benar mengejutkan ya untuk yang belum tahu gitu. Ini disebutnya adalah paradox of choice ya. Ini menarik nih. Jadi seperti ini. Pada dasarnya orang-orang itu fitrahnya ya, normalnya itu senang akan pilihan. Ya, dikasih pilihan itu senang dibandingkan harus yang ini ya, cuma satu pilihan enggak, mereka senang. Dan nah ini menariknya ya. Dari penelitian itu orang itu dia inginnya adalah punya pilihan sebanyak mungkin, freedom, kebebasan ya, bebas sebebas-bebasnya, dikasih 10, 20, 30 pilihan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa dirinya itu bisa mengontrol dirinya, impulsnya, dan nanti akan memilih mana yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ya, itu adalah anggapan normal masing-masing orang. Tapi ternyata dari penelitian menunjukkan impact-nya malah sebaliknya. Yaitu adalah paradox of choice ini. Semakin dikasih pilihannya banyak, maka ternyata ya otaknya itu menjadi mengalami paralysis atau fatigue atau kejenuhan di otak. Dan akhirnya malah menjadi tidak bisa milih. Ya udah akhirnya yang ini aja lah gitu. Karena apa? Karena kebingungan. Ini menarik ya. Nah, dan ini juga hati-hati ya, makanya saya tulis di sini hati-hati ya, malah takutnya nanti adalah jadi rugi produk yang Anda jual. Kita lihat contohnya seperti ini penelitiannya. Ini ada penelitian ya, ada yang di es krim ya, ada yang di selai. Ini saya mengutipnya dari yang selai ya gitu. Jadi eksperimennya itu namanya adalah The Jam Study ya, penelitian tentang selai. Ada dua buah toko, yaitu adalah toko A menjual hanya 3 rasa selai dan toko B itu ada 16 selai. Ya, ini yang selai. Di penelitian lain itu di es krim ya. Jadi yang toko 1 hanya 3 jenis es krim, misalnya vanila, stroberi sama coklat. Yang toko B itu ada rasa taro, ada rasa rumput laut, ada rasa mocha, ada rasa macam-macam. Kopi dan sebagainya, ada banyak ya. Yang ini dia 3. Nah, menurut Anda ya, manakah orang yang cenderung mau berhenti lebih banyak ya. Dari penelitian ini ternyata yang B itu yang lebih unggul ya. Jadi pengunjung yang lebih banyak itu adalah ternyata yang B ya, yaitu sampai 60%-nya. Jadi kalau dari 100 orang ya 60-nya itu ke sini, 40-nya itulah ke sini ya. Nah, kemudian ya diteliti semuanya. Dari orang yang datang ke toko A dan toko B ini, mereka boleh tester ya, nyobain gitu ya, silahkan tester. Itu ternyata sama. Kurang lebih rata-rata itu mereka mencobanya 3-4 selai ya. Yang ini 3-4 selai ya ini ya kurang lebih 3-3-nya dicobain ya gitu. Ini nggak sampai 4 selai ya. Ini 3-3-nya dicobain. Nah, yang menarik adalah ternyata yang B ini lebih banyak yang datang, tapi yang convert, yang akhirnya menjadi beli itu adalah yang kelompok A. Nah, yang hanya ditunjukkan 3 produk ini. Dan ini signifikan sekali perbedaannya ya. Yang B itu jadinya yang beli hanya 3% saja, yang A itu 31%. Ini tinggi ya. Atau kalau kita dihitung secara total konversi ya, itu maksudnya dari 100 orang kalau kita pukul rata dari 100 orang berarti berapa yang beli ya. Itu yang A itu 12% ya, jadi 12 orang dari 100 orang. Yang B itu cuma 2 orang dari 100 orang. Kan ini jauh banget perbedaannya. Ya gitu. Nah, ini menarik dan inilah yang makanya kenapa disarankan ya kita hati-hati terhadap paradox of choice ini. Jadi ya inti kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ini adalah terlalu banyak memberikan pilihan ya tipe produk justru akan membuat bingung calon pembeli. Dan akhirnya karena bingung, karena paralyzed, ingat orang itu akan cenderung menghindari pain ya, dan akhirnya nggak milih ya gitu. Atau kalau nggak milihnya random. Atau kalaupun misalnya ini dari penelitian, banyaknya penelitian tentang ini gitu macam-macam. Nah, atau kalaupun dia misalnya akhirnya milih satu, misal akhirnya oke deh dia milih yang rasa strawberry misalnya ya, dia milih yang strawberry. Tapi nggak tahu pas udah beli, udah gitu dia pas makannya 2 kali 3 kali kok rasanya jadi nggak enak ya, itu akan merasa ada yang namanya merasa bersalah ya gitu. Wah, coba aja kalau tadi milihnya yang rasa mocha, wah coba aja gitu ya gitu. Jadi efek dari
memberi terlalu banyak pilihan malah semakin negatif ya. Itu makanya kenapa disebutnya paradoks. Kelihatannya indah ya, kita memberi kebebasan sebanyak mungkin ya, tapi ternyata impact-nya adalah malah menyakiti orang tersebut. Menyakiti dalam berpikirnya harus milih yang mana ya, kemudian menyakiti ketika mending kalau rasanya oke ya gitu. Tapi kalau enggak ya dia akan itu, bahkan bisa juga dia akhirnya penasaran, oh iya enak sih tapi kalau yang itu gimana ya rasanya ya, seperti itu ya gitu. Nah itulah kenapa ini kalau menurut saya pribadi ya, kenapa kalau kita ngelihat produk antara Apple dan Samsung ya gitu, Anda akan suka ngelihat Apple itu produknya simple, pilihan produknya tuh simple ya, tidak banyak variasinya. iPhone ya, contoh misalnya ini iPhone 10 ya X ini, kemudian naik 11 ya, ini ada peralihan, kemudian 12, kemudian 12 Pro. Kita akan dengan mudah bahwa semakin ke sini ke kiri ini baru ya gitu, itu semakin keren. Fiturnya semakin naik ya, dan intinya kalau mau beli yang paling bagus ya udah belilah antara yang dua ini ya gitu, itu yang terbaru ya pada saat ini yang terbaru. Nah, kemudian di sini ada perbandingannya ya, relatif lebih mudah. Mac juga demikian ya. Mac itu simple ya, Mac Air ya udah gitu. Memang Steve Jobs pernah menyebutkan ya ketika diwawancara ya di salah satu acara itu, dia menyebutkan bahwa kami itu Apple itu hanya akan memilih produk yang ya udah bikin satu produk yang terbaik. Paling perbedaannya cuma di giganya ya, seperti itu ya. Nggak ada fitur-fiturnya berbeda-beda, itu nggak ya, cuman di situ memudahkan orang untuk memilih ya. Nah, sekarang saya coba ya ketika Samsung ya contohnya nih ya, ini rivalnya ya. Samsung itu ada M, ada A, ada Note, ada S, ada Z, yang mana masing-masing ini tuh apa ya? Apakah ini lebih baik dari ini? Apakah ini lebih baik dari ini? Apakah ini itu lebih baik dari ini? Ya, itu udah ada perbedaan. Nah, apalagi ketika dipencet ya gitu, di sini nanti ada A02, A12, A ini ya gitu. Ini ada banyak banget dan fiturnya itu berbeda ya, berbeda-beda. Jadi kurang lebih kebayangnya ya gitu. Kalau misalnya saya itu mencari ya gitu mana yang cocok buat saya, mungkin akan bingung. Beda kalau misalnya ya calon pembelinya udah tahu, saya mau belinya yang ada pulpennya, yang ada stylusnya. Makanya udah pasti akan milihnya gampang yang ini ya gitu. Tapi kalau enggak ya mereka akhirnya bingung ya gitu, itu milih yang mana, kayak tadi jam ya, selai itu atau es krim gitu. Nah, berapa jumlah yang direkomendasikan oleh para ahli ya, itu menyarankan kalau bisa cukup 3 atau 4 pilihan saja ya. Jadi kalau misalnya Anda punya fiturnya banyak, udah pilihkan aja ini. Atau ya kalau misalnya benar-benar Anda itu harus banyak ya, ini sebenarnya salah satu usaha menurut saya pribadi ya, usaha Samsung untuk membuat ini sudah bagus ya. Jadi tidak semuanya ditampilkan gitu. Jadi contohnya gini, misalnya Anda jualan baju ya, baju tuh banyak kan, ada baju anak, baju remaja, baju orang dewasa, baju pernikahan, baju apa, itu kalau ditampilkan langsung bersamaan di katalog itu akan bisa mengakibatkan fetish ini. Sehingga cara untuk amannya, nah ini tipsnya nih ya, kalau misalnya Anda harus menampilkan banyak pilihan, itu difilter step by step. Contoh, misalnya pertama Anda pilih dulu, laki-laki atau perempuan, itu gampang. Oh, saya mau membelinya untuk saya sendiri, maka saya pilih yang klik laki-laki. Kemudian langsung keluar pilihan berikutnya rentang usianya, misalnya gitu. Apakah untuk usia 0-5 tahun, balita, apakah remaja, apakah berapa. Oke, saya pilih yang ini, klik gitu ya. Nah, itu memudahkan ya. Kemudian apakah mau formal ya, untuk kantor, batik dan sebagainya, atau casual ya gitu, untuk santai dan sebagainya ya, jalan-jalan misalnya ke pantai dan sebagainya. Oh, saya misalnya untuk ngajar formal, saya pencet yang klik ini ya, baru berikutnya udah gitu muncul ya. Nah, itu adalah memudahkan supaya tidak terjadi fatigue langsung diinikan banyak ya gitu. Nah, itulah contohnya. Nah, sampai sini ya video kali ini ya. Jadi inti kesimpulan dari materi ini adalah usahakan ya, hati-hati dengan yang namanya paradox of choice. Ya, di satu sisi terkadang kita berpikir bahwa memberi pilihan sebanyak mungkin itu adalah yang terbaik, tapi hasil penelitian psikologi menunjukkan sebaliknya. Terlalu banyak pilihan malah dapat menyebabkan paralysis atau fatigue atau kejenuhan pada otak dan berpotensi untuk orang itu tidak jadi membeli. Jadi silahkan kalau Anda punya banyak produk, pilih-pilih lagi ya mana yang sekiranya akan Anda tonjolkan ya untuk menjadi 3 atau 4 pilihan terbaik. Atau minimal Anda bisa menggunakan efek dari best seller. Masih ingat ya best seller ya gitu. Cantumkan aja 2-3 ya di produk-produk yang menurut Anda itu terbaiknya.
Oke, sampai sini materinya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye-bye.